Hi everybody, how are you today? I hope you have a good condition, bring peace and joy in your life. I'm Mrs. Santi, welcome to English Zone. English so easy and fun. In this video, it's going to teach you about asking for and giving the directions. So you have to visit my blog by clicking santinium.com on your Google. Yes. When you watch this video, you have to pay attention, watch all the videos in this series, and listen carefully. Another that you do is repeat after me. Okay? This is an important thing. Repeating is a good practice for you. Watch all these videos and you get better. Let's get started. You see that asking for and giving direction, it is about something that you can do in the other places, ya. In bahasa Indonesia, kamu bisa memakai materi ini saat kalian ada di kota lain atau kamu kebingungan untuk menuju suatu tempat. Nah, materi ini biasa juga digunakan untuk orang-orang yang tersesat ataupun kebingungan, seperti yang tadi udah diucapkan oleh Mrs. Santi. Nah, ini bisa jadi panduan untuk kalian. Jangan lupa ya, nanti ada beberapa bagian yang kalian harus ikuti setelah Mrs. Santi bicara. Nah, selain itu juga kalian biasa mendapati bahwa beberapa denah di suatu tempat wisata mungkin ya membuat bingung kalian. Ini kalian bisa praktekkan. Dan yang pasti kamu harus tahu apa sih asking for direction dan apa sih giving the direction. Jadi kalian harus paham itu semuanya. Yang pasti kalian sudah menjalankan beberapa hari yang pertama, yakni literasi mengenai materi ini. Sangat bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Di materi ini untuk asking for and giving the direction, kalian harus pahami dulu apa sih itu asking for direction dan apa sih giving the direction. Asking for direction ini ceritanya adalah tentang bagaimana sih kita bertanya suatu tempat kepada seseorang. Oke. Sedangkan giving the direction itu lebih kepada kamu memberikan tanggapan atau respon terhadap seseorang yang sedang bertanya kepada kalian. Dan biasanya kalian akan bingung nih, misalnya kalian biasa jajan di depan sekolah. Saya yakin kalian pasti kangen banget ke sana. Lalu kemudian saat jajan ternyata dideketin oleh seorang bule. Bule itu bertanya kepada kamu, "Excuse me, could you tell me the way to go to Bukadija Traditional Market?" Well, saya yakin kalian akan memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Satu, kalian akan bilang, "Oh, I'm sorry, I don't know," lalu kabur. Nah, lalu kemudian yang kedua, mungkin aja kalian akan bilang, "Yes, I know. Bukadija Traditional Market is over there, yes. You will meet red green lamp. You right, okay? There." Atau yang ketiga, "Oh, yes, I know. You can go straight ahead. You will meet traffic lights, and you have to turn right. Well, the Bukadija Traditional Market is on your right side." Nah, kira-kira mana nih tipe kalian dalam menjawab arah perjalanan? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Pasti berbeda-beda, saya yakin itu. Jangan sampai kalian ada di tipe yang pertama, yaitu kabur begitu aja. Atau mungkin yang kedua, there, yes, right there. Oke, jangan lupa, yang pasti kalian harus mempelajari beberapa asking for direction di sini. Asking for direction di sini itu sangat banyak, ya.
Jadi kalian boleh memakai beberapa sapaan yang bisa digunakan dalam bertanya suatu arah. Ya. Oke. Untuk asking for direction ini adalah sebuah ungkapan yang digunakan seseorang untuk meminta petunjuk dan arah untuk pergi ke suatu tempat. Biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia kamu akan bilang seperti ini. Permisi, saya mau tanya, Bank BRI sebelah mana ya? Atau mungkin dalam bahasa Indonesia yang lain, Bank BRI sebelah mana? Atau dalam bahasa Jawa, BRI sebelah dia? Ya, itu adalah asking for direction. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Nah, lalu kemudian selanjutnya ada giving the direction. Giving the direction adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk memberikan petunjuk suatu arah dari suatu tempat. Artinya, ini adalah respon untuk seseorang yang sedang bertanya tentang suatu arah atau suatu tempat. Biasanya, kamu akan jawab, oh iya, aku ngerti, sebelah kanan deh, di dalam bahasa Jawa. Bagaimana di dalam bahasa Indonesia? Kamu akan bilang, oh iya, saya tahu Bank BRI itu ada di sebelah Bruk Bukateja kan? Nah, macam-macam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke asking for direction ya. Ada beberapa macam. Ada yang pertama, ikuti saya. Could you tell me how to get the nearest bus station? Artinya adalah, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana sih menuju ke terminal bus terdekat? Nah, untuk selanjutnya ada juga, do you know where the post office is? Atau menggunakan, I'm looking for this address. Do you know where it is? Yeah. Excuse me, am I on the right route for the Pondok Indah? Is this the right way for SMKN 1 Bukateja? Can you point me out where Osman Jonathon Park is? Jadi di sini nanti kalian dalam asking for direction ada beberapa tanggapan atau respon yang bisa kalian gunakan. Ada di sebelah kanan, yakni giving the direction. Ada, oh it's the way. Oh it's the way. Yeah, it's that way. Itu adalah respon kamu di mana kamu itu paham dengan jalan yang sedang ditanya oleh seseorang. Lalu kemudian, atau mungkin menggunakan you are going the wrong way, atau you are going in the wrong direction. Nah, ini adalah jika kamu tidak bisa memberikan arah karena memang kamu benar-benar memberitahu orang tersebut bahwa orang tersebut itu sudah salah arah, atau take this route, atau go down there. Ya, go down. Jadi biasanya kamu ambil jalan itu, tapi jalannya kemurunan tuh loh biasanya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh tinggal gundung sebenarnya ya. Oke, atau take the first on the left. Take the first on the left. Ini maksudnya adalah kamu bisa ambil belokan pertama untuk belok kiri, ya. Lalu kemudian take the second on the right, atau turn right and the crossroad. Gitu ya. Lalu kemudian ada loh yang model terakhir, model dalam asking for direction bisa menggunakan do you mind to show me where the nearest food stall is around here. Nah, ini adalah beberapa asking for direction, lalu kemudian responnya yaitu giving the direction. Jadi dimohon untuk seluruhnya asking for direction bisa menggunakan excuse me sebelum bertanya agar pertanyaannya terkesan lebih sopan. Ya. Ini adalah banyak ya asking for direction-nya dan juga giving the direction-nya. Nanti tolong dalam tugas kalian ada beberapa dialog antara A dan B, atau mungkin A, B, C juga boleh.
Dan silakan bisa menggunakan beberapa ekspresi di sini atau ungkapan di dalam asking for direction. Asking for direction ini nanti ungkapannya bisa bermacam-macam, jadi otomatis kalian harus bisa bervariasi, dan semakin panjang dialog semakin bagus. Dan untuk kategori apakah dia tahu jalannya atau tidak, kamu bisa tentukan dan pastikan ya, atau mungkin mengikuti contoh yang sudah ada boleh, tapi tidak harus sama, bahkan kalau bisa berbeda. Ya, selanjutnya ada beberapa frase berikut bisa kamu gunakan untuk menunjukkan arah. Hafalkan ya. Mrs. Sandy mau tanya, kalian sudah hafalkan belum? Nah, ini sangat banyak. Ada, yuk sama-sama ya. Repeat after me. Near, behind, beside, next to, turn right, turn left, in front of, go straight, between, among, across, go back, go down, upper side, intersection, T-junction, on the corner, avenue, street, road, first block, second blocks, etc. Nah, ini sangat banyak ya. Ada beberapa juga dari kalian yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar, sangat bagus. Jadi kalian adalah siswa aktif di sesi kali ini. Ayo yang lain yang belum, silakan kirim di kolom komentar, kirim pertanyaan kamu dengan format yang disediakan. Jadi tadi ada tuh yang bertanya, apa nih kemarin pertanyaannya? Banyak ya, nanti kita akan ulas ya. Yang pasti untuk between dan among. Untuk between kalian harus membedakan, ini sama-sama antara. Between itu antara, among juga antara. Bedanya gimana? Between itu di antara dua benda yang jelas, antara A dan C. Misal B-nya di tengah, berarti B di antara A dan C. Tapi kalau among itu maknanya tidak diperlihatkan, dia di antara apa, sehingga dia akan bilang B ada di antara mereka. Gunakanlah among, gitu ya. Lalu kemudian ada yang across. Across itu di seberang ya. Jadi kalian paham betul bahwa di SMK Negeri 1 Bukateja ada sebuah toko di bagian depan, itu toko Hilon ya. Nah, ini adalah seberang. Jadi kita berseberangan dengan toko tersebut. Lalu kemudian ada yang bertanya tentang opposite juga. Opposite ini adalah berlawanan. Berlawanan ini maksudnya adalah sama dengan berhadapan. Tapi dia itu hadap-hadapan ya, antara saling muka dan muka ya. Oke. Beda dengan in front of ya. Kalau orang antri itu in front of. Tapi kalau modelnya antara SMK dan juga ada rumah di depan persis, itu namanya opposite ya. Oke, lihat di gambar tuh ada yang pertama yaitu take the third on the left. Perhatikan betul, di sana ada belokan ketiga, kamu disuruh belok kiri. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ini belokannya ada 3. Kamu disuruh belok kiri ya, di belokan ke-3. Kamu bisa pakai take the third block, boleh pakai take the third road. Seperti itu aja juga nggak masalah. Selanjutnya adalah traffic light. Biasanya kalian akan mengucapkannya sebagai lampu hijau, lampu abang hijau. Ya, ini adalah traffic light dan ada di bagian mana ya? Dan ada berapa traffic light sih kira-kira antara jarak dari rumah kamu ke sekolah? Berapa traffic light yang kalian temui? Coba dihitung. Oke, good job. Atau mungkin ada yang melewati jalan tikus? Ya, pasti ya. Next,
Ini ada zebra crossing. Oke, penyeberangan. Ya, penyeberangan jalan. Kira-kira di Bukateja ada berapa zebra crossing sih? Kita hitung yuk. Oke, thank you. Selanjutnya ada take the second on the right. Lihat, ada belokan dua ya. Ada dua belokan dan kalian harus belok ke kanan. Dibelokkan ke dua. Oke. Oke, good job. Kalau kalian kira-kira berapa belokan sih kalau untuk menuju ke rumah kalian? Selanjutnya ada roundabout. Nah, ini nih ada sebelah mana ya kalau di Purbalingga jalannya seperti ini. Ini modelnya adalah kalian harus melingkari dulu baru bisa belok. Ya, beda dengan intersection ya. Kalau intersection itu adalah perempatan. Ya. Tapi kalau ini dia harus melingkarin dulu baru boleh belok kanan atau belok kiri. Muterin dulu. Selanjutnya ada sidewalk. Ada turn left, turn right, go straight ahead, go past. Ini maksudnya adalah melewati. Contoh, go past Mawar Street. Jadi artinya kamu melewati jalan Mawar. Ya. Oke. Go past. Jadi kamu hanya melewati aja, nggak stay gitu ya. Lalu kemudian cross. Ini tadi cross. Ya. Lalu kemudian ada at the corner of. Ini ada di pojokan nih. Pojokan jalan, ya. At the corner of. Lalu kemudian ada next to, ini bersebelahan nih, seperti sekolah kita dengan SMA. Lalu kemudian opposite yang tadi saya terangkan. Lalu kemudian between, ada A, B, C, B berada di antara A dan C, atau A and C. This means that between. Ya, tapi kalau among itu berbeda. Kalau among di antara mereka. Oke, good. Berikut beberapa contoh ungkapan lisan yang digunakan untuk menunjukkan arah dalam bahasa Inggris, digambarkan per kalimat. Ini latihan buat nunjukin arah ya. Oke, first go down the street or go down for second block. Jadi kalian harus menggunakan kata first dulu, diterangkan. Then turn left at traffic light. After that, go straight on Mawar Street until you get to the Melati Street. When you get to the Melati Street, turn left or right again. Well, ini right-nya boleh dihapus atau left-nya ya, tergantung dengan jalannya. Ya, mau left atau mau right. Then stay on Melati Street for about 8 kilometers. Jadi stay on. Ini kalau stay berarti dia ada di jalan Melati. It is on your left, next to the BRI Bank. Oh, ternyata ada di sebelah kiri, sebelahnya BRI. Dan bisa juga dijadikan paragraf dan akan menjadi seperti ini dan praktekkan dalam bentuk lisan. Bacalah berulang kali dan pahami. Ya, lihat di bagian bloknya ini ada first, then, after that, until, when you get to, then, it is, next to. Kalian juga boleh pakai kata hubung lainnya. Nanti ini tugas juga ada ya nanti. Tugasnya adalah sama situ. Dan lanjut, ada umpamanya udah ngobrol nih sama bule, lalu kemudian ada dialog seperti ini. Ini adalah tugas pertama kalian, di mana kalian harus membuat sebuah dialog. Dan boleh kok orang yang bertanya atau asking for direction-nya menanyakan lebih dari satu tempat. Ya, jadi kamu boleh satu, boleh dua, boleh beberapa tempat, silakan. Dan menggunakan asking for direction yang ada di atas, atau mungkin kamu sudah mendapatkan asking for direction lainnya yang kalian browsing di Google, boleh banget. Lalu kemudian kira-kira apakah kalian dialognya sudah selesai? Silakan input jawaban kamu sesuai jadwal ya, biar nggak bertumpuk dengan kelas-kelas yang lainnya. Sudah selesai belum? Ya, good job, sudah selesai. Di sini kalian pahami betul. Ada thank you sir, you're welcome, dan ini adalah kata-kata di mana dia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan karena sudah memberitahu nih di mana sih nearest supermarket yang si woman ini cari, gitu ya.
selanjutnya, yuk latihan soal yuk. Ini adalah bagian keempat. Kalian harus gunakan denah di bawah ini sebagai panduanmu. Di sini ada continue and execute, get, left, next, opposite, right, second, straight, on, thank, turn, welcome. Nah, di sini live-nya 2 kali dan sudah saya kasih jawaban juga biar kalian paham betul tentang bagaimana penggunaannya. Dan yang sekarang yang kelima. Sekarang latihan soal yang dijawab oleh kalian sendiri, exercises. Now, let's practice them on quizzes.com by clicking this link. Jadi kalian wajib mengikuti latihan soal yang ada di this linknya itu dan di quizzes.com. Kenapa? Karena kalian nanti akan rugi besar jika kalian tidak latihan soal. Nanti kaget loh kalau misalnya udah ulangan harian. Nah, link ini nanti akan mendapatkan poin juga. Kamu akan tahu poinnya berapa dan model pertanyaannya pun banyak sekali, tidak hanya seperti di atas gitu. Lalu kemudian yang nomor 1, kalian harus mengikuti tugas bahwa make a dialogue based on the picture above. Jadi ada sebuah gambar nih yang di atas, nanti kalian buat dialog ya antara 2 orang atau lebih juga nggak masalah. Nah, kalian juga boleh bertanya tentang arah suatu tempat lebih dari 1, dan yang pasti kalian kalau mau lebih bagus lagi silakan bikin dialog yang lebih panjang lagi. And leave your answer with a comment below. Formatnya adalah name, place, absent number, answer. Gitu ya. Input your answer is scheduled to become effective. Jadi tolong input sesuai dengan jadwal kalian. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, tahan dulu. Silakan tulis di HP kalian masing-masing, dan yang pastinya karena sekarang adalah stay at home ya, dan guru juga work from home, kalian juga pembelajaran online, jadi harus siapin kuota dan juga siapin kesehatannya juga nih, jangan main layar HP mulu ya. Kalian juga harus jaga sehat, harus olahraga juga di rumah, makannya banyak juga gitu ya, biar nggak bosan. Yang pasti number 1, silakan dikerjakan dan tinggalkan dulu di Google Note kalian, tulis dulu di sana, nanti tinggal di share di kolom komentar. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa answer some question on this link. Nah, this link ini, maksudnya yang nomor 2 ini, nanti linknya akan Mrs. Tanti aktifkan saat ulangan harian di tanggal 7 April ya, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi kalian persiapkan dengan berlatih di quizzes.com terlebih dahulu biar kalian gak kaget kayak apa sih model pertanyaannya. Dan buat yang lainnya yang ingin mencoba, silakan nanti bisa akses setelah tanggal 7 ya, setelah tanggal 7. Tapi bukan untuk penilaian, mungkin ada teman-temannya dari sekolah lain juga pengen coba. Insyaallah nanti setelah itu akan Mrs. nanti buka agar kalian bisa lebih terampil lagi. Dan Mrs. nanti juga meninggalkan pesan nih yang berasal dari Nikos Kazantzakis. Dia bilang adalah, in order to succeed we must first believe that we can. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalian harus, kalau mau sukses, kamu harus percaya bahwa kamu bisa. Nah, saya terima kasih juga ini untuk Khairul Sahri, untuk Reza Nurwahyuni, Fajar Nur Sifatin, ya. Oh sorry, ini ada Reza ya. Reza Nurwahyuni apa Wahyono? Ja, ini gimana Ja? Thank you Fajar, Zakia. Banyak juga, mungkin sudah banyak juga yang masuk. Silakan yang belum masuk sebagai siswa aktif, silahkan tinggalkan pesan pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti bisa dijawab di sana ya. Oke, jangan lupa itu denahnya dan you are here, dan contohnya di sana ada police office dan lainnya, ada Bukartija Traditional Market. Dan nanti di tugas berikutnya selain nomor 1, 2, yaitu nomor 3, kalian akan membuat denah seperti ini ya, dari rumah ke sekolah kamu.
Jangan bayangkan ya yang ribet-ribet, silahkan tulis aja yang kira-kira bisa menjadi patokan. Jangan gang-gang kecil ditulis juga, oke, ya. Dan nanti bentuk deskripsinya seperti ini. Jadi kalian buat denah lalu kemudian deskripsinya seperti paragraf. Dan itu akan dikerjakan dimulai di hari Rabu dan selanjutnya. Jangan lupa semuanya. Oke, sekian saja dari Miss Tanti. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar dan cerdas, dan terampil dalam bahasa Inggris yang pasti. Miss Tanti doain nanti kalian gak kesasar lagi kalau di luar negeri dan bisa menggunakan ini ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.